Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, mari kita persiapkan hati dan diri kita menerima sabda Tuhan sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Jumat tanggal 11 November 2022, firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Adapun judul daripada renungan ini adalah Hidup Kudus dalam Firman. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, perjalanan hidup manusia di dunia ini merupakan sebuah perjalanan yang amat singkat dan tidak ada satupun dari kehidupan itu yang kekal. Maka apakah yang harus dilakukan untuk melanjutkan masa depan dalam hidup ini? Ada dua pilihan tentunya, yaitu hidup di dalam kematian atau hidup di dalam kehidupan yang kekal. Nah, ketika seseorang memilih hidup di dalam kematian, tentunya itu pula lah yang menghantarkan dia masuk di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Bukan kematian itu akhir daripada segalanya. Sama dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka di sanalah kita memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Dan tidak ada yang bersifat sementara ketika kita telah memasukinya. Artinya, kehidupan itu di dalam Kristus bukanlah kehidupan yang berujung. Hidup yang senantiasa kekal selama-lamanya. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimanakah keadaan kehidupan yang dialami oleh setiap orang setelah kematian itu. Sebab firman Tuhan berkata masing-masing orang akan menerima segala sesuatu seturut dengan apa yang pernah dia lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, untuk apa bagi kita menikmati segala sesuatu di dunia ini dengan segala kesenangan yang ada di dalamnya, yang mana itu hanya bersifat sementara saja. Setelah itu, kita akan menerima kehinaan, menerima suasana kengerian, dan itulah yang dikatakan dengan kematian selama-lamanya. Nah, oleh karena itu ketika kita tahu bahwa penderitaan yang akan dialami ketika masuk di dalam kematian tadi, maka saat ini
kepada kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan benar dan hidup di dalam kekudusan Allah, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Dan inilah yang harus menjadi kerinduan bagi kita, sehingga kita mengetahui apa yang hendak dan semestinya yang kita kerjakan sekarang ini. Jikalau saat ini sebagai orang yang percaya, kita tidak bersegera mempersiapkan diri untuk hidup kekal di balik kematian itu berarti kita tidak mencintai kehidupan yang kekal. Ini akan terlihat melalui kehidupan kita sehari-hari, yang mana lebih memilih menikmati dunia dengan segala kesenangan yang ada di dalamnya. Nah, orang-orang seperti itulah yang tidak mencintai kehidupan yang kekal, yang tidak mencintai akan kasih setia Tuhan, yang tidak merindukan akan anugerah Tuhan, keselamatan yang dibawa oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, jikalau saat ini kita telah merasakan sebuah kebebasan yang kita peroleh oleh karena anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus, maka marilah kita hidup dengan baik dan benar. Keselamatan yang diberikan itu bukan berarti kita menjadi bebas sebebas-bebasnya, lantas kita melakukan apa saja perbuatan di dalam dosa, kemudian kita datang menerima pengampunan dosa lagi. Pola pikir yang demikian adalah pola pikir yang salah dan yang keliru. Tetapi kita harus sadar bahwa setelah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka mari kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Inilah keinginan dan kerinduan Allah bagi kita semuanya, menjalani kehidupan yang amat sementara ini. Kehidupan yang kita jalani kini adalah kehidupan yang berpengharapan, kehidupan bersama dengan Tuhan, kehidupan yang kita jalani bukan dalam keputusasaan. Bila mana saudaraku sekalian bersedih, berduka, sakit, bergumul dan berbeban berat, itu bukan akhir daripada segala-galanya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, datanglah kepadanya, firman Tuhan itulah satu-satunya kekuatan penyelamat di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala anugerah pemberian Tuhan bagi kami saat ini. Sungguh Engkau memelihara dan menjaga kami. Engkau mengaruniakan anugerah yang terindah kepada kami di dalam Yesus Kristus, sehingga kami beroleh kehidupan dan sukacita. Dan saat ini juga kami telah menerima firman-Mu, agar kami hidup di dalam kekudusan oleh firman. Firman-Mu itu sajalah yang menjadi pegangan kami sekalian, agar kami tidak hanya melihat kondisi yang kami hadapi kini, tetapi kami bersiap untuk kehidupan kekal, sehingga kami dapat melatih diri untuk berbuat yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan di dalam masa hidup ini, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan kehidupan agar kami berkarya di dalam segala kebaikan. Dan bila mana kami sedang bergumul, kami sedang kesusahan, kami sedang bersedih, kami sedang berduka, kami percaya bahwa bersama Tuhan Engkau pasti memenangkan kami, dan firman-Mu itu sajalah yang menghantarkan kami kepada pengharapan yang dimenangkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Sertailah kami semua,
terkhusus pada beberapa waktu ini, di mana dalam gerejamu ini ada jemaatmu yang sedang berduka oleh keterpisahan dengan orang yang terkasih. Bahkan gerejamu juga dengan pelayan di gereja Tuhan yang sedang berduka, keluarga si Bagariang. Tuhan, berkatilah istri dan anak-anak yang ditinggalkannya. Topang dan kuatkan mereka di dalam segala keraguan-raguan, di dalam segala kelemahan, dan di dalam segala ratap tangis mereka. Engkau saja Tuhan, di dalam tangan yang maha kasih, yang dapat menghapus segala air mata dan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka yang berduka. Dari sini juga hamba-Mu berdoa kepada Amang Guru Huria gereja kami ini, yang saat ini mengikuti proses pengobatan di Jakarta. Tuhan, apa saja langkah yang akan dilakukan, kiranya semua Tuhan berkati seluruh tim medis dan tim kesehatan. Kuatkan mereka, beri hikmat kepada mereka, sehingga Amang Guru kami, Guru Marjejer Aritonang, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, dan dapat kembali lagi ke tempat pelayanan kami ini dengan keselamatan dan di dalam penyertaan Tuhan. Berkati segenap keluarga agar tetap memberikan semangat bagi mereka sekalian dan berharap hanya kepada-Mu saja. Seluruh jemaat Tuhan dan seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada, Engkau sajalah Bapa yang senantiasa hadir, memberikan berkat melimpah atas mereka semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.